Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang 3 minggu yang lalu hadir di sini? 3 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu? Father's Day. Saya percaya semua saudara diberkati waktu Anda mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Vivi Cahaya Purnama, yang saya percaya semua saudara tahu, adiknya Pak Ahok. Amin saudara. Dan saudara, ini adalah satu kehormatan, satu kesempatan yang luar biasa. Dalam waktu 1 bulan dia hadir lagi saudara. Gereja Tuhan bukan hanya City Blessing. Gereja Tuhan adalah gereja yang dipakai bukan hanya untuk hari Minggu. Tapi gereja Tuhan itu sekali lagi sebetulnya bukan organisasi, tapi gereja Tuhan itu adalah jemaatnya, saudara dan saya, orang-orang yang sudah dipanggil keluar untuk mengikut Yesus, untuk menjadi berkat. Gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, kita orang-orang yang percaya, itu dipakai Tuhan, sekali lagi bukan hanya hari Minggu, tapi Anda dipakai dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia bisnis. Di dalam dunia entertainment bisa dipakai Tuhan apa enggak? Siapa di sini yang bekerja? Oke, saudara yang bekerja bisa dipakai Tuhan apa enggak di tempat kerjaan saudara? Bagaimana kalau Anda jadi pengacara? Bisa dipakai Tuhan apa enggak? Anda jadi dokter, bisa dipakai Tuhan apa enggak? Anda yang berbisnis, Anda punya bisnis, Anda punya usaha sendiri. Anda bisa dipakai Tuhankah di dalam dunia bisnis Anda? Oh iya, saudara, bahkan kalau saya percaya saudara semua sudah tahu bahwa Ibu Vivi adalah seorang pengacara yang dipakai Tuhan, yang cinta Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan dan dia memberitakan kabar baik. Saudara, saya melihat ini adalah tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk memberkati kita, tapi supaya kita ini menjadi berkat. Kalau tadi saya umumkan bahwa nanti kita ada konser dan sebagian daripada fund yang diterima untuk capital campaign, saya ingin bersaksi sedikit. Saudara, selama berapa lama ini kita sedang dalam proyek untuk membangun sebuah building di sebelah di sana, saudara. Dan kita mengadakan capital campaign. Dan waktu kita submit, waktu arsitek kita pergi ke City Hall untuk submit dan minta permit. Saudara tahu apa yang terjadi waktu arsitek kita ini kembali? Dia bilang begini, City Hall membebaskan biaya permit untuk building. Lalu waktu itu Pastor Him, associate pastor saya, dia tanya sama arsitek kita, apakah normal sih? Is it normal for the city to waive the permit fee? Dia bilang begini, no, it's not normal. Setiap kota itu perlu uang, perlu dana. Apalagi kalau mau membangun building pasti ada biayanya. Lalu arsitek kita bilang begini, apapun yang Anda semua di gereja City Blessing sudah lakukan, they must have like you, katanya. Mereka pasti senang sama Anda. Bukan organisasinya, tapi orang-orangnya, jemaatnya, yaitu saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudara, kita menjadi berkat, sehingga apa yang kita alami ini menjadi berkat bukan hanya di Walnut, tapi di West Covina. Bahkan tanpa sadar kita mendapat penghargaan dari Los Angeles County Supervisor. LA County Supervisor aja membawahi 88 kota, saudara. Jadi kira-kira tanpa kita sadari, Tuhan pakai kita menjadi berkat. Selama ini kira-kira 115 kota, saudara. Haleluya. Tapi rencana Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Saya percaya rencana Tuhan supaya Anda semua dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita berikan sambutan yang hangat untuk Ibu Vivi Cahaya Purnama.
Haleluya. Kita puji Tuhan sekali lagi. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Yesus. Pikirkan semua keajaiban yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Engkau Bapa yang sangat amat baik. Engkau Bapa yang memberikan lebih daripada yang dapat kami bayangkan, pikirkan. Engkau bukan Bapa yang marah dan angkara murka ketika kami bikin kesalahan. Tapi Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Engkau Bapa yang terus mengampuni. Ya, Engkau Bapa yang mengasihi kami unconditionally. Tuhan terima kasih. Biar pagi ini Tuhan, kami semua bisa merasakan betapa baiknya Engkau Bapa kami. Betapa sayangnya Engkau pada kami. Betapa Engkau Allah yang memberikan kami kesempatan dan kesempatan lagi. Tuhan, biarlah pagi ini hidup kami tidak pernah sama lagi.
Sebab kami tahu kami punya Bapa yang baik. Bapa yang baik ada di tengah-tengah kami pagi ini. Bapa yang baik, yang luar biasa, yang sudah merelakan Yesus untuk mati buat kami. Apalagi yang Tuhan tahan dari kami. Kalau Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal buat kami. Bapa, terima kasih. Wahyukan dirimu ya Bapa. Bila hidup kami tidak pernah sama lagi. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Seperti biasa saya mau bilang begini. Mungkin orang bosan dengerin saya ngomong hal yang sama, tapi saya nggak bisa ngomong yang lain ya. Saya hanya mau ngomong begini saja, Bapak saya seorang bapak yang hebat, yang ngajarin anak-anaknya untuk punya integritas dan untuk percaya. Nah, apapun yang kami lakukan, kami yakin benar bahwa itu benar. Dan kami melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, kalau kita datang ke gereja pagi ini, kita cuma mau jadi pendengar firman saja, bukan menjadi pelaku firman, kita menjadi orang apa? Botol ya. Bodoh dan tolol ya. Ya, saya tetap ingin membuka pasal ini ya, ayat ini. Saya suka ngomong itu pasal, karena background saya itu pengacara. Nah, apa yang terjadi rupanya tanpa saya sadar, training saya sebagai pengacara itu mempengaruhi cara saya membaca Alkitab. Jadi ketika kami menghadapi masalah, ketika ada kasus gitu, ada masalah, pasti kita balik, kalau kita pengacara pasti kita lihat nih aturannya kayak apa. Terus perjanjiannya kayak apa, solusinya di mana, kira-kira begitu. Sehingga tidak ada argumen lagi kalau sudah black and white. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi banyak hal dalam hidup kita harus balik ke firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa tentang kita? Tuhan lagi ngomong apa tentang kita? Solusinya di mana? Nah, sehingga kita tuh mau sedih, mau marah, mau kecewa tuh nggak bisa. Saya tuh benar-benar lagi berpikir sebetulnya ini real nggak sih ya? Harusnya saya dalam kondisi, Koko Ahok dalam kondisi nggak enak, saya dalam kondisi nggak enak. Harusnya kita devastated gitu loh. Harusnya kita tuh dalam keadaan benar-benar terpukul, marah, kecewa. Tapi enggak, bagaimana mau marah dan kecewa ya? Karena kita lihat janji Tuhan tuh nggak gitu soalnya. Jadi siapa yang mau kita percaya? Tuhan atau keadaan kita atau kondisi kita? Nah, pagi ini pilihlah untuk percaya pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, kalau kita menjadi pendengar firman saja, kita tidak menjadi pelaku firman, kita sedang membohongi diri sendiri. Dan di dunia ini kata bapak saya, nggak ada orang paling botol kecuali orang yang berbohong pada dirinya sendiri. Kalau mau bohongin orang lain ada cuan, ingat-ingat itu ya. Ya, semua kita mau untung, betul? Ya. Semua kita pengen hidupnya enak gitu. Nah, kalau kita mau beruntung dalam hidup kita, jadilah pelaku firman. Saya mau membukakan firman Tuhan tadi pagi, saya bangun jam 2 pagi, saya tadi kemarin janji sama pastor mau stay, tapi saya juga nggak yakin karena saya ada khotbah jam 5 lagi. Saya dibangunkan Tuhan jam 2 pagi. Terus Tuhan suruh saya nari-nari. Saya bilang, aduh Tuhan nanti mau dijemput jam 7.30 lagi kan. Ini jam 2 pagi. Saya sudahlah. Tuhan bilang dance. Tuhan bilang dance for me. So I dance gitu ya. I nyanyi-nyanyi, I dance gitu. Tuhan bilang begini, apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Iblis boleh meleka-leka yang jahat. Tapi aku ubah jadi kebaikan. Terus Tuhan bilang, kasih tahu jemaat saya pagi ini, I have very exciting word. And I say, oh okay. Terus Tuhan bilang kamu buka deh Efesus 3 ayat 20. Terus pagi-pagi saya buka, waktu saya dapat ini, I dance more. Ya, I'm so exciting. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Efesus 3 ayat 20 isinya apa? I don't know about you guys ya, tapi aku benar-benar sampai, aku nggak tahu nari sampai jam berapa, tahu-tahu udah jam 5, I break lagi ketiduran ya. Jadi cukup lama dan aku benar-benar menikmati hadirat Tuhan pagi tadi.
Karena Tuhan kasih saya satu ayat aja. Cuma satu ayat. Satu kata Tuhan. Itu bisa mengubah semua hidup kita dan perspektif kita. Efesus 3 ayat 20 sudah ketemu? Bagi dialah yang apa? Jauh, bilang begini. Jauh lebih banyak. Halo? Dari apa yang kita doakan atau pikirkan, think about it. Kita udah doa minta big loh, apalagi aku. Ya terus terang saja, saya mintanya tuh aneh-aneh, neko-neko gitu ya. Yang orang bilang, gila lu pikir lu siapa? Ya bayangin 15 tahun yang lalu kita dari kampung di Belitung. Aku bilang Tuhan bikin kita terkenal dong seluruh dunia. Masuk TV, bla 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 bla. Habis nama keluarga kita Cahaya Purnama ada di Alkitab. Halo? Setiap kali saya, hari ini tuh lagi bulan purnama, semalam tahu bulan purnama. Do you watch? Halo? And I say that's me, Cahaya Purnama, halo? Halo? Harusnya begitu anak Tuhan. Kenapa kita punya Bapak yang hebat, yang luar biasa, betul? Saya jalan-jalan bulan purnama, I look to purnama, I smile, Tuhan it's me gitu, GL setengah mati. Halo Bapak, saya ngajarin kita lebih baik GL daripada minder. Lah kalau kamu pikirin yang sedih-sedih, what's this benefit for you? Enggak ada kan? Bukankah firman Tuhan bilang pikirkan semua yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, Filipi 4 dan seterusnya, betul? Halo? Tergantung kita mau mikir apa. Saya dikasih ayat ini, saya bilang gila Tuhan. My God, saya mikirnya udah gede-gede. Tuhan bilang, aku akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kamu doakan dan pikirkan. Halo, can you think it's a good news? Halo, kamu doa minta apa? Saya nggak tahu dah. Kamu lagi pikirin apa? Saya nggak tahu. Tuhan bilang, aku akan lakukan lebih daripada yang kamu doakan dan pikirkan. Wow, gimana nggak nari-nari? Halo, orang nari cuma alasannya dua loh. Zaman dulu, karena menang perang sama harvest. Betul? Oh, tambahin satu, karena pesta. Betul? Halo? Saya exciting gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya balik lagi ke gereja ini. Karena saya merasa bersalah. Kemarin saya pulang cepet-cepet. Jadi iya, banyak yang minta foto nggak bisa difotoin gitu. Jadi makanya Tuhan tuh benar-benar ada Roma 8:28. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, semuanya untuk kebaikan. Gara-gara saya merasa bersalah, padahal saya itu orangnya sangat sombong, tanda kutip ya. Bukan begini, di Indonesia saja saya bilang saya hanya mau ke satu gereja dalam 1 tahun saja. Saya tidak mau khotbah 2 kali di satu gereja yang sama. Jadi saya bisa datang lagi ke sini, ini sebenarnya gila. Saya tidak tahu pastor ngomong apa, dia berbelas, saya bilang oke lah saya datang lah. Lah padahal di New York, Washington DC mereka minta saya belum datang loh. Lah yang di dekat LA sini saja saya belum datang. Something is like, makanya pagi ini dengarkan baik-baik ya. Siapapun kalian yang dengarkan ini, percayalah firman Tuhan itu iya dan amin. Yesaya 55:10-11 berkata firman Tuhan harus melaksanakan apapun yang diperintahkan kepadanya. Ayat ini satu saja sudah cukup kalau kita berani pegang. Saya tidak tahu apa yang kalian doakan, apa yang kalian pikirkan. Saya juga nggak mau tahu kalau doa kalian belum dijawab-jawab Tuhan. Karena begini tadi pagi Tuhan bilang begini, Vivi, the only reason kamu tidak dapat jawaban atas doa kamu. Karena aku mau kasih 10 kali lipat lebih baik. Dari apa yang kamu doakan, mintakan dan pikirkan. Aduh saya langsung, waduh Tuhan yang ini aja udah bagus banget 10 kali lipat kayak apa? Bukannya sedih, aku malah suka cita, ketawa-ketawa, nari-nari. Aku bilang Tuhan, ini aja aku udah happy-happy. Kalau mau dikasih 10 kali lipat lebih baik, gimana? Gak kebayangkan kan? Exciting gak hidup kita? So kalau kita doa, kita gak dapat. Kalau kita pengen contoh, kita pengen rumah,
Tahu-tahu rumah itu diambil orang. Ya, kita nggak bisa beli tuh rumah. Tenang aja, itu bukan rumah terbaik buat kamu. Tuhan mau kasih yang lebih baik lagi. Kalau kita pengen satu kerjaan, pengen satu bisnis, terus batal sononya, nggak jadi bisnis sama kita, mau bisnis sama orang lain. Jangan kecewa, yang rugi dia bukan kita. Seriously, favor Tuhan ada sama kita. Jangan anggap remeh. Ya. Justru kamu harus kasihan sama orang itu. Karena harusnya dia bisa sukses besar kalau dengan kamu. You see, kenapa? Karena dia Allah. Coba baca lagi tadi. Ini saya belum selesai dengan ayat ini. Saking pentingnya nih ayat, saya ulang-ulang sendiri, saya nggak mau ngomong dari ayat yang lain. Ya, coba dikatakan apa? Perhatikan baik-baik, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa itu artinya? Artinya, kamu sendiri harus ada changing of the mindset. Kamu harus bisa melihat diri kamu powerful di dalam. Karena Yesus dengan kamu. Kamu dengan Yesus. Saya sudah pernah ambil contoh kan minggu lalu. Saya nggak tahu benar nggak sih saya cerita tentang bagaimana kalau kita bagi Yesus. Udah belum? Atau saya sampaikan di tempat lain? Oke lah, saya ulangi saja ya. Can you come? Duh, cantik sekali. I like you punya bando. You see? Makanya kalau ke gereja tuh dress something else gitu loh. Jadi eye-catching. Halo? Beneran kan jadi diri sendiri? You see? Akhirnya saya harus memanggil dia karena dari tadi dia mata saya tertuju pada dia dari tadi. Halo? That's how you get the favor of God and attention. Ya kan? Bayangkan ya. Coba tadi ayatnya. Yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa yang terjadi? Allah akan melakukan lebih daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Karena secara alam roh, pikiran kita dan doa kita akan inline dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah inline dengan Tuhan, apapun itu pasti terjadi dan harus terjadi. Nah, kalau ini Tuhan, saya waktu itu ngomong sama Sari si Morangkil, saya bilang ganti lagunya. Karena Lukas 1 ayat 37 itu bahasa Inggrisnya. Bukan gini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, itu bagi Tuhan. Tapi bahasa Inggrisnya with God, for with God. Dengan Tuhan tak ada yang mustahil. You see, Tuhan dan kamu satu. Pintar. Halo, kalau Tuhan dengan kamu satu, Dia bekerja di dalam kamu, kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa kebangkitan Tuhan yang mengalahkan maut ada di dalam hidup kamu. Halo, powerful. Saya selalu kasih contoh Pak Jokowi ya, karena dia Presiden Indonesia, banyak kan orang Indonesia di sini. Pak Jokowi kalau undang kita ke istana, kasih kita undangan. Begitu kita datang sendiri bawa undangan, diperiksa sapam enggak? Diperiksa identitinya enggak? Periksa, betul? Cocokin dulu, benar enggak diundang ke istana kan? Bikin repot toh? Ya kan? Nah kalau lupa ngasih tahu undang kita, mampus disuruh pulang lagi. Tapi kalau perginya sama Pak Jokowi, masuk istana, di stop enggak? Enggak. Ditanyain identitinya? Enggak. Halo? Iya. Open door enggak? Open. Mau kemana-mana open door? Yes. Mau dapat favor di mana-mana? Yes. Mau doanya dijawab lebih daripada yang kita minta, bayangkan dan pikirkan? Yes. Pergilah dengan Yesus. Ikut sertakan Tuhan. Jangan pernah lakukan apa-apa tanpa Yesus dalam hidupmu. Terima kasih sayang. Terima kasih, Bu. See?
Give applause to her. I don't even know your name. Apa sih namanya sayang? Namanya siapa? Zena. Thank you Zena ya. Such a beautiful lady. Kenapa we have to dress well? Kenapa kita aja seneng kan lihat tuh orang cakep. Benar nggak? Orang rapi. Saya dari tertarik sama bandonya. Bunga. Kupu-kupu selalu dengan bunga. Jadi saya selalu ngomong, lebah itu cari bunga. Dia bergaul dengan bunga dan dia menghasilkan madu. Tetapi lalat, dia mencari sampah. Dia bergaul dengan sampah dan dia menghasilkan virus. Tergantung kita. Hidup ini semua tergantung kita. Lalu ketika Tuhan kasih ayat ini kepada saya, pagi-pagi saya mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, saya harus ngomong apa lagi ke jemaat di tempat ini? Tuhan bilang Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, hari ini saya rada aneh sih terus terang saja. Ya, karena nggak biasa-biasanya saya dibangunin pagi dikasih ayat ceplak dan saya harus ngikutin. So, anggaplah ini sangat spesial pagi ini ya. Sudah ketemu? Nah, Tuhan kadang-kadang begini, ini kondisi kita, kondisi saya juga, kondisi Koko Ahok juga. Kadang-kadang kita membayangkan Tuhan menjawab doa kita dengan cara kita. Halo? Jadi ketika Tuhan tidak menjawab doa kita dengan cara kita, tahu lagunya, I did it my way, gitu kan. Ya, jadi ketika it's not my way, God way, kita nggak mudeng gitu loh. Terus kita nggak bisa terima, kita kecewa, kita menjadi begitu negatif. Akhirnya kita tidak bisa melihat bahwa di belakang layar Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa, jauh lebih baik daripada yang kita doakan, daripada yang kita pikirkan. Nah, apa yang terjadi dalam kondisi di mana kita stres, kita marah, kita kecewa, kita merasa sangat lelah, kita merasa kita dry out gitu, kita pelayanan, tapi sebetulnya rohani kita sudah kering. Jujur saja, sebetulnya kita lakukan tuh udah separuh hati, tahu nggak? Bukan separuh jiwa, tapi separuh hati. Akhirnya kita melakukannya tuh tidak dengan excellent lagi. Kita tidak memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena sebetulnya kita sudah kecewa, kita sudah marah. Karena kita punya pikiran yang negatif tentang Tuhan. Kita merasa kok Tuhan gak sayang aku ya? Kok Tuhan gak kasih jawaban doanya untuk aku ya? Kok keadaannya seperti ini ya? Di mana engkau Tuhan? Apakah engkau lupa sama aku? Apakah engkau sudah gak peduli? You see, Tuhan bilang pagi ini, percayalah Tuhan bukan hanya mau jawab doa kita. Tuhan bukan hanya mau kasih lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tapi Tuhan juga mau mengundang kita pagi ini untuk datang. Mari kita baca. Marilah, 1, 2, 3. Oke, sampai di situ. Siapa yang percaya kalau kita berani datang sama Tuhan, kita bawa semua, Tuhan akan kasih kita keregaan. Kita itu bayangkan kalau kita diikat ya dengan besi betonton. Kita jalannya nyeret-nyeret begini. Kalau dilepaskan rasanya kayak apa? Atau kita mikul, tadi saya lihat ada tas ransel gede gitu ya. Saya lagi bayang, jadi gini. Kalau kita pegang segelas air, like this oil, bahaya ini takut. Ya, begini saja, thank you. Nah, kalau kita pegang ini, let's say airnya separoh, ya. 1 menit capek nggak? 1 jam? 2 jam? Biarpun airnya sedikit, lama-lama peger nggak? Halo? Nih, baru air. Gimana beban-beban yang lain kalau kita pikul terus? Tahan pikul.
Hah? Mau pikul terus? Padahal cuma air. Ya, kalau sebentar ya nggak apa-apa. Kalau seharian, mampus-mampus deh. Halo? Nah bayangkan, berapa banyak beban. Betapa banyaknya masalah yang kita sebenarnya kita nggak bisa selesaikan anyway. Kita pikirin sampai kepala botak juga nggak selesai, benar nggak? Halo? Terus kenapa nggak bawa ke Tuhan aja? Halo? Tuhan tawarin lagi. Aduh, kalau ada presiden. Sini presidennya namanya siapa? Donald Trump, right? Kalau presidennya bilang begini, citizen atau apalah, foreigner lah, whatever lah, ya, datang sama aku, come to me, tell me what is your problem, I help you, I fix it, gimana tuh? Hah? Marilah kepadaku. Kamu kalau di presiden yang ngomong begitu, kamu masih pulang-pulang masih stres nggak? Halo? Ini pas saja baru bilang, baru City Hall apa tadi? Hah? Yang baru City Hall pemit. Cuma ngomong begini, ya udah dah nggak usah bayar deh. Ya, padahal belum ada hitam di atas putihnya atau bagaimana ya. Pokoknya cuma orang City Hall ngomong aja langsung percaya kan? Benar nggak? Terus langsung hore, tepuk tangan kan semua tadi. Begitu dengar nggak usah bayar langsung kesenangan kan? Gratis. Halo? Coba Yesus lagi ngomong gini. Nggak ada beban, nggak ada masalah. Datang aja sama saya. Saya kasih kamu kelegaan. I free you from all of the mistake. From all of the wrongdoing. I set you free. Gimana rasanya? Aku kasih kamu kelegaan. Gak usah bayar. Gimana kita mesti bayar dosa dan kesalahan kita? Yesus sudah bayar itu di kayu salib kok. Dia bilang, is finished, sudah selesai. Semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Tinggal kita datang menerima aja. Nah ada gak yang bodoh nih City Blessing nih. Terus City Hall-nya udah bilang gak usah bayar deh fee-nya. Terus dia bilang, enggak gak mau. I mau bayar. Ya, it's my duty to bayar. Alamak. Halo? Sekarang Yesus kasih tahu kita, datanglah. Aku kasih kelegaan. Terus kita bilang, gak usah Tuhan. I pikul sendiri Tuhan. Halo? Atau kita cepat-cepat Tuhan, here. Take it. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran kalian. Saya tidak tahu apa yang kalian doakan. Tetapi saya tahu pasti Yesus tahu. Dan dia peduli. Kalau enggak dia enggak akan bangunkan saya jam 2 pagi. Dan ngasih tahu saya ayat ini. This is serious. Saya tidak menuduh. Saya juga tidak mau menghakimi. Tetapi pagi ini, mari kita jujur dan terbuka sama Tuhan. Kalau kamu letih lesu dan beban berat, pagi ini beresin. Beresin. Is invitation in here. Salah kamu sendiri kalau kamu nggak mau ambil. Ya, I mean business. Pagi ini, saya nggak pernah datang ke gereja 2 kali dalam 1 tahun, no way. Saya bisa balik lagi 2 kali. Berarti ini pesan sangat penting. Berarti di mana-mana orang lagi letih lesu dan beban berat. Dan pagi ini Tuhan extended grace. Dia Bapa yang baik. Jangan malu apapun status kita. Apapun keadaan kita. Kalau kondisi kita letih lesu dan beban berat. Pagi ini datang sama Tuhan. Dia janji kasih kita kelegaan. Ayat yang ke-29, Matius 11:29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa?
Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan apa? Mau hidup tenang? Mau merasakan sukacita damai sejahtera Tuhan? Datang sama Tuhan pagi ini. Ganti kuk kamu dengan kuk Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Kuk yang kupasang itu ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun. Kalau enak, enak gak sih? Halo? Kalau Tuhan bilang enak artinya enak. Kalau Tuhan bilang kuk yang kupasang ringan artinya ringan. Artinya kamu gak merasakannya. You just flow aja, enjoy aja, happy aja. Tuhan suruh saya pindah dari Beverly Hills, pindah ke Santa Monica, dekat laut. Karena saya suka sekali pantai. See? Waktu kita main di pantai, di pasir, perhatikan baik-baik. Pasir yang dekat dengan air sangat lembut. Kamu bisa korek pakai tangan kamu. Makin jauh dari sumber air, tanahnya makin keras. Coba korek dengan tangan kamu, patah berdarah. Halo? Terus, semua anak main. Mereka bikin lubang di pasir. Lubang sebesar apapun dipenuhin gak sama air laut? Halo? So Tuhan ngomong gini sama saya. Vivi, seberapa besar kamu izinkan aku memenuhi hidup kamu dengan kuasaku. Kalau air laut ini ibarat kuasa Tuhan yang gak pernah dry out, gak pernah habis, yang ombaknya dahsyat. Izinkan kamu membuka hidupmu sedemikian rupa. Biarkan aliran kehidupan itu masuk memenuhi kamu. Wanita Samaria yang malu ketemu orang. Siang-siang bolong lagi panas-panas. Pergi ke sumur waktu ketemu Yesus. Yesus bilang, minum dari aku. Engkau tidak akan pernah haus lagi. Dari wanita yang takut ketemu orang. Dia pergi ke kampungnya. Semua orang selamat percaya. Transformasi total. Mau hidup kita ditransform Tuhan. Terjadi perubahan total. Izinkan Tuhan. Bilang, nih Tuhan, hari ini I surrender all. Aku datang Tuhan, bawa bebanku, bawa letih lesuku. Aku mau pikul kuknya Tuhan saja. Enggak mau lagi pikul, aku punya kuk. Whatever you want to do in my life Tuhan, is all about you. Lalu, Efesus 3:20, Tuhan akan lakukan lebih daripada yang kita doakan dan pikirkan. Kenapa? Karena nyata sudah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada amin? Saya mau cerita sekarang ya. Ayat sudah selesai ini semua ayat. Saya akan ngomong dengan cepat. Waktu saya sampai kapan ya? Udah mau jam 10? Hah? Oh, oke. Sebentar lagi ya berarti. Saya mau cerita apa? Saya mau cerita tentang Bapa kami. Apa yang terjadi ketika kita mengerti bahwa kita bisa bikin kesalahan konyol, kita bisa melakukan banyak masalah, tapi Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tetap memberikan kita kesempatan. Kadang-kadang kita malah menghakimi diri kita sendiri, kita berkata, coba ya saya enggak. Kayak orang bilang gini sama saya, coba ya Pak Ahok ya, enggak ngomong-ngomong sembarangan gitu loh. Ya, pasti enggak masuk penjara deh. Benar kan? Coba Pak Ahok kalau ngomong tuh ya, yang lemah lembut gitu kan, enggak kasar. Gitu kan, pasti enggak kayak begini deh ceritanya. Percayalah, Pak Ahok mau ngomong apapun. Kalau Tuhan mau dia izinkan dia masuk penjara juga. Kalau Tuhan nggak izinkan dia masuk penjara, nggak masuk penjara juga. Halo, kita harus mengerti bahwa Tuhan tuh berdaulat di atas semuanya. Cuma kita perlu tahu dia masuk penjara karena apa? Karena kesalahan dia sendiri atau karena dia difitnah.
Kalau dia masuk penjara karena difitnah, cari ayatnya di mana orang masuk penjara karena difitnah. Ketemu Yusuf. Haleluya. Halo? Benar tidak? Nah, saya mau kasih contoh lagi. Abraham. Abraham itu bapak iman bukan? Abraham bikin kesalahan konyol tidak? Konyol sekali. Tuhan suruh dia keluar. Dia bawa siapa? Bawa Lot. Si Lot tidak tahu diri. Ya, ikut omnya jadi kaya raya. Ngajak berantem lagi. You see? Kalau kita punya jemaat, punya gereja, punya bisnis, kita bikin orang lain jadi kaya, jadi besar. Jangan marah. Kasihan dia jadi Lot, kita jadi Abraham. Halo? Seriously. Ya, kenapa begitu? Karena kalau panggilan atas hidup kita. Yang dipanggil itu Abraham apa Lot? Nah. Habis gitu Lotnya kurang ajar enggak? Kurang ajar banget. Mana yang paling subur ya? Haleluya. Gua ambil nih yang paling subur, yang paling baik. Gua tinggalin lu dari padang gurun. Mampus-mampus deh. Halo? You know? Itu yang terjadi. Lee Kuan Yew dibuang ke Singapura sama Malaysia. Tahu ceritanya? Halo? Singapura nggak ada apa-apanya waktu itu. Tapi mental dia mental anak raja. Beda. You see, tergantung mental kamu. Abraham disisain, ya ilah. Si Lot pilihnya yang bagus-bagus semua. Semua pekerja dia, haleluya. Domba kita enak-enak, padang rumput hijau. Nggak susah. Abraham dikasih, ya ilah. What next? Tetapi you know what? Tuhan bilang sama Abraham, lihat ini semua milik kamu. Apa yang terjadi dengan Lot? Kita tahu ceritanya. Istrinya malah jadi tiang garam. Halo? Ya kita nggak berdoa kayak gitu sih sama orang yang jahat ya. Itu urusan Tuhan lah, bukan urusan kita. Lihat Abraham punya hati. Dia bilang, Tuhan selamatin Lot, kasihan. Kalau bukan karena Abraham, you think Lot akan diselamatin? Tuhan mau kirim malaikat? Belum tentu. Abraham itu sampai bergumul. Tuhan 40, 30, 10. Kenapa nggak bilang 1 ya Abraham ya? Sekarang udah pinter. Aku bilang Tuhan kalau ketemu 1 orang bener aja. Anggaplah cuma gua sendiri. Ya kan? Jangan binasain Indonesia. Gitu doanya. Halo? Kan aku udah ngajarin Super GL toh. Kalian orang bener bukan? Halo? Ada berapa orang benar di tempat ini? Kalau 1 aja nggak dihancurin, gimana 10? Benar? Halo? Gimana ada 100? Halo? Makanya orang mau bilang Indonesia mundur lah, apalah. Saya bilang, shh, stop. Say no more. Be silent. Putarin aja tuh tembok Jericho. Halo? If you don't have any good word to say, better say nothing. Mendingan diam dan bisu saja daripada Yohanes nggak lahir. Halo? Lah, ya kan Zakaria udah doa, minta punya anak, malaikat datang. Dia bilang bagaimana mungkin aku udah tua. Psh, bisu aja dah. Sampai anak lu lahir daripada batalin janji Tuhan. You see? Ya kan? Makanya belajar bisu dan tuli. Orang mau ngomong apa biarin aja. Pokoknya janji Tuhan begini full stop. Orang bilang lu gila lu. Nggak apa-apa gue udah terlanjur gila dari awalnya juga udah gila ya kan. Saya tinggal nerusin saja gilanya. Perawan bisa melahirkan. Ya sudahlah. Nah apa yang terjadi dengan Abraham? Ini bapak iman nih. Saya sengaja cerita Abraham aja. Dan saya mau tutup dengan ini nanti. Biar kalian tahu apa yang terjadi dengan Abraham. Abraham, saking dia takutnya sama nyawanya dibunuh, dia suruh istrinya bohong, tahu bohong. Lu ngaku aja adik gua.
Nanti kalau orang tahu lu istri gua, lu cakep begini, gua dibunuh lu. Halo, suami macam apa itu? Udah gitu rajanya naksir lagi. Mampus deh. Diambil gak tuh Sarah sama raja? Gara-gara siapa? Si Abraham tukang bohong. Halo? Terus Tuhan bilang begini, Abraham, lu bohong ya. Batal semua janji gua sama lu. Lu gak jadi bapak beriman lagi. Janji lu gua batalin. Gua cari orang lain. Bukankah iblis suka gituin kita? Halo? You fail. I choose another one. Kita terkondem tidak? Merasa gagal tidak? Malah tidak, kita merasa kita harus perform yang terbaik. Padahal Tuhan gak suruh gitu. Tuhan bilang belajar jadi anak kecil. Percaya aja jadi anak kecil. Anak kecil try hard gak to impress dia punya orang tua? Enggak. Dia jadi anak kecil aja. Mainnya main aja, makannya makan aja, tumpahin makanan tumpahin aja. Terus bapaknya bilang gini, lu tumpahin susu, besok lu gak makan susu ya, gak minum susu ya. 1 tahun lu ya. Kagak betul. Halo? Begitu tuh anak bilang, I'm sorry. Langsung melted. Ya, minum lagi ya. Halo? Benar gak? Ya firman Tuhan bilang, lu bapak ibu yang jahat aja tau memberi yang baik buat anak kamu. Apalagi bapak di surga. Terus si Abraham, raja tuh ngambil istrinya, benar gak? Benar gak pastor ceritanya gitu? Kau buka Alkitab lagi pulang jam 1 pagi soalnya. Jadi apa yang terjadi? Tuhan intervene gak? Tuhan muncul gak? Yang dimarahin siapa? Abraham. Saya lagi mikir waktu saya bacanya, gak mudeng deh Tuhan. Yang bohong itu Abraham. Kenapa yang dimarahin si raja ya? Emang si raja salah apa? Orang adiknya kok. Dia tahu gak itu adik, itu istrinya? Nggak tahu. Kenapa Tuhan marahnya sama si raja ya? Kok juga garuk-garuk kepala sih? Terus aku bilang, Tuhan kenapa begitu ya? Tuhan bilang, karena aku punya covenant. I chosen. Kalau I udah choose ini orang. I udah bless ini orang. I udah favor ini orang. That's it. One you angkat anak jadi anak lo. Mau dia drug king kek, mau dia apa kek, you cari lagi. Once dia itu anak apapun you sayang balik. Terus Tuhan bukain saya apa tau gak? Tentang anak yang hilang, anak bungsu. The prodigal son. Dia minta harta gak sama bapaknya? Coba ini orang tua, mana orang tua angkat tangan. Anak kamu datang begini, Pak daripada I tunggu lu mati kelamaan. Minta warisan sekarang, betul kan? Warisan kan dikasih setelah orang tuanya mati. Kelamaan ditunggu-tunggu gak mati-mati. Aduh nih anak, ya kan? Minta dong warisannya sekarang. Halo? Poya-poya kan? Nah ini juga saya lagi ngomong gini jangan mau jadi anak sulung juga ya. Kita udah di dalam, udah nikmati kebaikan Tuhan. Kita iri sama orang yang mau makan makanan babi. Halo? Kita merasa hidup mereka jauh lebih bahagia, jauh lebih enak daripada kita. Si anak sulung yang tinggal dengan bapaknya, menikmati semua kebaikan bapaknya. Dia merasa bapaknya lebih sayang si bungsu daripada dirinya. Konyol enggak? Konyol. Kita udah di dalam gereja, kita udah di dalam lingkungan yang baik, kita di dalam kasih karunia Tuhan, tapi kita iri sama orang-orang yang bikin dosa di luaran sana. Dan pada waktu mereka balik sama Tuhan, keadaan mereka dipulihkan, kita jadi tambah iri lagi. Enak bener dia, udah dosa segala macam, balik-balik dipulihin semuanya. Halo, jangan sampai begitu. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan juga gak larang kita have fun. Tuhan juga gak larang kita pesta kok. Kita sendiri aja yang merasa kita harus bekerja keras 24/7. Halo? Padahal Tuhan juga bilang enjoy, be happy.
Marah. Adiknya dikasih pesta, dia enggak. Terus bapaknya bilang, sejak kapan gue larang lu potong kambing makan sama teman-teman lu? Halo, kadang-kadang kita pelayanan. Kita lupa menikmati hidup kita. Padahal Tuhan mau kita menikmati hidup kita juga. Dan Tuhan mau kita pelayanan dengan benar. Dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan bahagia. Dijalanin tuh dengan enak. Bukan ngedumel, bukan marah. Bukan ini, anak bungsu ngerti bapaknya. Anak sulung berpikir dia harus bekerja keras untuk mendapatkan kasih sayang bapaknya. Padahal bapaknya enggak gitu. Bapaknya sayang semua equally. Kadang-kadang sangat susah untuk teaching ini. Karena kita terbiasa reward. Padahal Bapak kita mengasihi kita unconditionally. Bayangkan Abraham. Dia bikin salah, bikin dosa. Yang ditegur siapa? Terus salah bikin salah lagi enggak? Ya, itu saking pinternya. Dia bilang, Abraham, janji Tuhan lama banget ya. Kali begini kali. Mungkin Tuhan mau lu kawinin si Hagar. Dia punya anak dari Hagar, gitu kan? Benar enggak? Abraham bilang, iya benar juga ya, good idea. Padahal mungkin Abraham juga kesenangan ya. Saya tidak tahu, nggak ditulis di Alkitab, saya hanya membayangkan saja. Habisnya langsung agree gitu. Bukannya doa, tanya Tuhan, bener nggak Tuhan ya? Saya bayangin gitu saja, coba suami-suami, istri kamu sukamu kawin lagi biar punya anak, mau nggak? Lumayan kan? Halo? Perlu doa tanya Tuhan lagi kak? Nggak apa-apa, yang penting dapat anak, bener nggak? Konyol kan? Kita bisa ketawa. Tapi saking pengennya punya anak, saking kita pengen sesuatu, sampai kita nggak sabar tungguin Tuhan. Kita pikir Tuhan terlambat. Kita pikir Tuhan terlalu lama. Kita pikir kita perlu bantuin Tuhan. Padahal Tuhan kau janji bisa bohong nggak? Dia tepati tidak? Nah lihat baik-baik. Abraham udah bikin kesalahan. Dia punya anak dari Hagai. Terus Tuhan ngomong gini gak sama Sarah? Salah, goblok lu. Lu udah suruh Abraham kawinin Hagai punya anak. Itu anggap aja anak lu. Mulai sekarang lu mantul seumur hidup gak bakal punya anak. Forget about Ishak. Gitu gak Tuhan? Gitu gak? Tuhan ngomong apa sama Abraham? Aku janjiin kamu punya anak dari Sarah lu. Ya tetap aja Sarah dikasih anak. Betul? You see Tuhan, kadang-kadang kita ngelihat Tuhan tuh jauh, berbeda sekali dengan perspektif Tuhan yang sesungguhnya. Dan pagi ini Tuhan bilang sampaikan bahwa aku tuh Bapa yang sangat amat baik. Kalau aku udah janjikan ke kamu, sekalipun you make a bloody idiot stupid mistake, janjiku tetap janjiku. You see? Bapak nggak bilang, anak kurang ajar, you habisin harta, sekarang you udah kerja. Balikin tuh harta, setelah lu kerja, you perform, baru gue jadiin anak. Gitu nggak? Gitu nggak? Tapi itu standar yang kita taruh di orang-orang. Kita suka bilang, lu pernah berdosa, lu pernah nipu, lu pernah bohong, lu pernah begini. You buktiin dulu ya. You udah bertobat bener-bener ya. Lu baru boleh. Waduh. Standar siapa? You see? Condemnation akhirnya kita gak bisa memaafkan diri kita sendiri. Sering sekali saya konseling suami istri. Istrinya bilang begini, iya laki gue nyeleweng, gue mau cerain, dia harus lakukan ini. Dulu. Gue baru bisa respect sama hormat sama dia. Gue bilang, ya lu mau kawin balik gak sama laki lu? Simpel aja pertanyaannya, ya kan? Kalau masih mau ya terima dia apa adanya lah. Kalau enggak ya cerai, lupain aja. Whatever it is gitu. Jangan setengah-setengah. Orang yang mendua hati gak dapat apa-apa. Bapak yang baik mutusin, anaknya balik. Dia pulihin semuanya. Gak perlu kerja dulu, gak perlu
perlu buktikan apa dulu. Cukup dia balik saja. Bapaknya sudah bersyukur. Anaknya mau balik. Come back to the senses. Nah bayangkan. Pagi ini. Cukup kita mau balik saja sama Tuhan. I don't care how screw up you are. I don't care berapa banyak mistake yang kamu udah bikin. Tapi pagi ini Tuhan bilang. Datanglah pada Bapa yang baik. Dia akan pulihkan semuanya. Dia akan pulihkan semuanya. Bisa tayangkan itu slide mengampuni? Ya. Kayaknya ini cuma lagi pikir gua mimpi apa ya. Kayaknya pagi ini kayak dimarah-marahin gitu kan. Sudah ketemu? Ada nggak ya? Kemarin saya kasih itu. Oke, ya slide-nya. Oke, ini surat Koko Ahok. Kalau kamu difitnah, kalau kamu sudah lakukan yang terbaik buat bangsa ini, kamu korbankan semuanya. Dan balasannya, kamu difitnah dan kamu dipenjara. Untuk mengampuni enggak gampang. Waktu Koko Ahok tulis surat ini, itu adalah satu pergumulan yang panjang. Karena begini, sekali dia tarik banting, artinya dia give up. Dia terima cap bahwa dia penista agama. Dia harus terima, dia dipenjara 2 tahun. Dan semua perbuatan baiknya kayak nggak ada, kayak sampah, nggak ada artinya. Dan pada waktu dia menulis surat ini, yang dia pikirkan adalah orang-orang. Dia nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Dan dia tulis di sini, saya sudah memutuskan untuk mengampuni. Dan dia tulis, dia bilang gini, put your hope in the Lord, now and always. Kalau dalam iman saya katakan, the Lord will work out His plan for my life. Dia mengakhirinya dengan itu. Maukah pagi ini siapapun yang besar sama kita, apapun masalahnya, kita mau memutuskan untuk mengampuni dan melepaskan berkat. Karena percaya bahwa Tuhan will work out His plan for my life. Abraham gak bisa bikin apa-apa. Dia yang salah kok. Dia yang bilang itu istrinya, adiknya. Dia mau balas apa sama tuh raja. Tapi Tuhan intervene. Tuhan bikin tuh raja minta maaf sama Abraham. Gila gak? Halo. Ini Bapak kita. Zaman Abraham belum ada darah Yesus dicurahkan di kayu salib. Belum ada penebusan. Kita ini hidup di zaman kasih karunia. We sing this song. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Ayub berkata di ayat 42. Kalau dulu aku dengar engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Biarlah pagi ini mata rohani kita terbuka untuk melihat figur Bapa yang baik. No more condemnation. Even though you make bloody mistake, kesalahan yang besar, pagi ini izinkan Tuhan memulihkan keadaanmu. Izinkan Tuhan work out His plan for your life.
Itulah iman pengharapan. Itulah yang Koko Ahok katakan. Dia menulis surat ini dari penjara dengan tulisan tangan. Istrinya Vero bacaan ini nangis, gak tahan. Saya juga nangis gak tahan. Ceritain balik pun saya harus nangis gak tahan. Karena saya tahu itu gak mudah buat Koko Ahok. He is a fighter. And for him to give up, it's not in dia punya kamus. He should fight all the way. Kalau perlu fight sampai PBB sana. Go to human rights. Go to luar negeri. Whatever is that. Fight until the end. Tapi ketika Tuhan bilang, anakku, aku suruh engkau drop it. Aku mau engkau mengampuni. Aku mau engkau trust me. Do nothing. Just trust me. I will work it out for you. Aku gak tidur. Dia tulis pakai bahasa Jawa. Tuhan gak tidur. Gusti ora sare. Kenapa dia pilih pakai bahasa Jawa? Karena itu akan dimengerti semua orang. Terutama orang-orang yang memfitnah dia. Bahwa Allah tidak tidur. Bayangkan Abraham yang salah. Tuhan saja bela. Istrinya dibalikin. Apalagi kalau kamu gak salah. Gimana Tuhan gak bela? Kalau Allah ada di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Terus dari Belitung ke dunia. This is the good news. God do more than we can think, pray, and ask for. Terus tayangkan. You see, Koko Ahok dari Belitung, pulau yang nyaris tidak didengar orang. Orang gak tahu Belitung itu di mana. Dulu susah sekali menjelaskan kepada orang. Bahkan dulu di peta tuh gak ada satu dot hilang gitu. Terus dari Toronto, Kanada. Terus sampai di rumah saya juga ada. Terus ini dari Belitung nih, dari Belitung ke Kanada jauh loh ya, lumayan ya. Lihat orang-orang yang ke sana di balai kota. Ribuan orang setiap hari. Saya waktu itu pernah ke sana, ketemu si Koko, liatin bunga-bunga ini. Orang-orang peluk saya nangis-nangis, mereka jelaskan. Itu ada yang patungan orang kampung, tukang besi-besi sampah. Patungan 10.000, patungan 5.000, patungan 20.000 untuk kirim bunga. Cuma mau bilang, Pak Ahok kami cinta engkau. Buat orang yang sehari-harinya makan pun susah. Mau keluarkan uang untuk beli bunga. It must be God doing. Belum pernah ada dalam sejarah orang yang kalah pemilihan dikirimin bunga. Itu bunga lebih dari 7.000, bunga papan saja. Kalau nggak di stop nggak tahu berapa. Terus ini sebenarnya tinggal Google. You see? That's orang datang nggak bayangin bawa bunga yang tangkai-tangkai, nggak bayangin bunga-bunga yang standing, the mainan. Who this Ahok? Kenapa Tuhan angkat sedemikian? Who is this Abraham? Kenapa Tuhan pilih dia menjadi bapa iman? We don't know. Tapi percayalah kita semua di ruangan ini, siapapun engkau yang dengar suara saya, kamu dipilih Tuhan. Kalau enggak, kamu enggak dengerin suara saya hari ini. Bayangkan ada beribu-ribu, berjuta-juta, saya enggak tahu berapa banyak orang di muka bumi ini. Tapi kamu dipilih, kamu dijadiin anaknya. Dan kamu mendengar suara saya pagi ini. You are very special. You are chosen. Dan dia Bapa yang baik. Dia sayang sekali dengan kita.
Kenapa kita harus menanggung beban kita sendiri? Kenapa kita masih letih lesu dan beban berat? Padahal kita bisa datang sama Tuhan. Taruh semuanya. Apapun itu. Selesaikan pagi ini. Bilang, Tuhan, ini hidup aku. Ini hidup aku. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Anaknya yang tunggal. For God so loved this world. He gave His only begotten Son. Supaya siapapun yang percaya pada Dia memperoleh kehidupan, keselamatan. John 3:16. Pagi ini kalau engkau belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu, maukah engkau datang dan menerima Dia? Dia Bapa yang baik. Pagi ini kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, you mess up. Seperti anak yang hilang. You screw up, you make a huge mistake. Datang balik lagi pada Bapa. Biar Dia pulihkan keadaan kamu. Dan pagi ini, engkau yang sudah berdoa, percayalah. Dia menjawab doa kita lebih daripada yang kita doakan, minta dan pikirkan. Karena kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Yeah. You see? Next slide. Next. Yeah. You see? Setelah Koko Ahok di penjara, orang mulai mengerti tentang cahaya. Cahaya itu tidak bisa ditutupi. Di penjara, gak bisa. Dia tetap bercahaya. Matius 5 ayat 16. Biarlah terangmu bersinar di hadapan banyak orang. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik. Lalu mereka memuliakan Bapa di surga. Berapa banyak dari kita yang mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Walaupun kita rugi. Walaupun kita dianggap bodoh. Semua orang korupsi dan kaya raya. Ngapain lu Ahok lawan arus sendiri? Seandainya lu ikut korupsi, lu nasibnya gak akan dipenjara. Seandainya lu kompromi, lu nasibnya gak akan seperti hari ini. Mengapa kita tetap mau hidup kudus? Dan menjaga kekudusan dan hidup dengan penuh integritas. Kenapa? Karena biarlah terang itu bersinar. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. People is watching. Orang watching. Karena mereka melihat itu. Hakim boleh ketok palu. Guilty. 2 years. Tetapi dunia melihat. Semua orang melihat. Dan surga bilang not guilty. Not guilty. Not guilty. Tuhan make everyone love Him. He is not guilty. You see? Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Tuhan memberi lebih daripada yang kita minta. Doakan dan pikirkan. Kami gak pernah mikir akan seperti ini. Tayangkan lagi yang tadi. Yang lilin tadi. You see? Terus. 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 Masih ada? Sudah selesai? Ada yang di Australia, di Sydney. Nggak dimasukin ya? Ya sudah. Ya, you see? Kita sudah baca itu. Siapapun kita di ruangan ini, God choose us. It's a privilege. Disebut anak Allah, anak Tuhan. And it's a privilege pagi ini. Tuhan bilang, datanglah. Datanglah pada aku.
So I want to extend this invitation. Mari kita bangkit berdiri. Apapun kondisi dan keadaan kita pada waktu pujian lagu ini dinyanyikan, maukah kita ambil satu tindakan iman? Saya mau undang, Pastor, apakah bisa do the altar call? Ya, saya mau undang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita jujur sama Tuhan. Apapun kondisi kita, datang pada Tuhan pagi ini. Jangan tunda lagi. Jangan keraskan hatimu. Bereskan. Tahun ini tahun pemulihan. Tahun ini tahun pembebasan. Tahun ini tahun mau memerdekakan kita. Dia Bapa yang baik. Saya mau cerita. Dan saya sudah pernah ceritakan ini. Papa saya punya mobil baru. Saya berdiri dan saya nyetil mobilnya. Mobilnya langsung tabrak, hancur. Mama saya bilang begini, awas nanti kalau Papa pulang itu mobil baru kesayangan Papa. Saya ketakutan. Saya gak pernah. Biasanya Papa saya pulang pasti saya lari-lari cari dia. Tapi karena saya merasa bersalah, berdosa, udah hancurin mobil Papa saya yang paling baru. Saya gak berani cari dia. Tapi Papa saya datengin saya, dia cari saya. Dia peluk saya dan dia bilang, Vivi, Papa gak bisa beli kamu. Tapi Papa bisa beli 10 mobil yang lain. Tapi bukan kamu. Udah. Saya berhenti nangis waktu itu. Setiap kali saya bikin kesalahan, saya tahu Tuhan yang sama, Bapak saya yang lebih baik daripada Bapak kandung saya, akan ngomong begini, udah Vivi, udah, aku bisa gantikan yang baru. Biarkan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Yesus, kamu ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. It's a new day, it's a new season. Make the right choice. Ambil keputusan hari ini. Biar kamu jadi ciptaan yang baru. Nomor ulat, nomor kepompong. Berubahlah jadi kupu-kupu pagi ini. Transform your life. Make yourself beautiful. Let all see. Orang gak tahan lihat ulat. Orang jijik lihat ulat. Orang juga jijik lihat kepompong. Gak ada manfaatnya. Tetapi ketika dia berubah menjadi kupu-kupu cantik, semua orang menikmatinya. Hari ini, terimalah Yesus. Hari ini datanglah pada Yesus. Dan biarkan dia mengubah hidupmu. Dipulihkan, dibebaskan, dimerdekakan, disembuhkan. Mari. Thank you, Jesus. Engkau yang digerakkan Tuhan pagi ini, kalau engkau mau maju dan mengambil langkah iman, silakan. Saya harus tutup ini dengan cepat. Mari saya undang engkau maju. Ya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini Bapa, berikan kepada setiap kami lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Biarlah sungguh mulai hari ini kami bersinar. Kami bersinar dan kami bersinar. Dan semua orang melihat sinar itu. Melihat perbuatan baik itu. Lalu memuliakan Bapa di surga. Biar hari ini hidup kami tidak pernah sama lagi.
kami sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang percaya katakan, amin.